Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah penuh misteri dan ketegangan malam ini. Apa jadinya jika makhluk tak biasa muncul di desa kita? Seekor ular berkepala dua membawa kutukan yang menyerang siapa saja yang melihatnya. Bersiaplah karena cerita kali ini akan membawa kita ke dalam kegelapan yang tak pernah kita bayangkan. Matahari baru saja menyembul di balik bukit, memercikkan warna keemasan di atas hamparan sawah yang basah oleh embun. Pak Sarman, seorang petani tua yang setiap hari bangun sebelum fajar, sedang berjalan ke sawahnya dengan cangkul di pundak. Pagi itu terasa berbeda. Sepanjang perjalanan, ia merasa diawasi. Angin yang biasanya sepoi-sepoi mendadak dingin menusuk. Kenapa sepi sekali ya? Biasanya ayam-ayam sudah ramai berkokok, gumam Pak Sarman sambil melirik ke kiri dan kanan. Saat ia melangkah lebih jauh ke tengah sawah, tiba-tiba ia mendengar suara aneh. Suara desis panjang, seperti sedang memperingatkan sesuatu. Ia berhenti sejenak, mendengarkan dengan saksama. Suara itu berasal dari dekat parit kecil yang membelah sawahnya. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara. Saat itu Pak Sarman melihatnya. Seekor ular besar tergeletak di tengah parit berlumpur. Namun bukan itu yang membuatnya terdiam kaku seperti patung. Ular itu memiliki dua kepala. Masing-masing bergerak seperti sedang berbicara satu sama lain. Mata ular itu tidak seperti mata ular biasa. Matanya merah menyala, menatap Pak Sarman tajam, seolah bisa menembus ke dalam pikirannya. Pak Sarman mundur beberapa langkah, tapi tubuhnya terasa lemas. Ia ingin berteriak, tapi suara serak di tenggorokannya tak keluar. Hanya suara desis ular itu yang mengisi udara pagi yang semakin mencekam. Dua kepala itu menoleh serentak ke arahnya. Anonam, seperti sedang memperingatkan, jangan mendekat. Tiba-tiba, salah satu kepala ular itu membuka mulutnya, menunjukkan taring panjang yang meneteskan cairan kental kehijauan. Kepala lainnya mengangguk pelan, seperti setuju dengan sesuatu yang tak terlihat. Pak Sarman merasakan napasnya tersengal-sengal. Udara di sekitarnya terasa berat. Allahu Akbar. Desisnya dengan suara lirih, sambil meraih kalung tasbih di lehernya. Namun sebelum ia sempat melangkah mundur lebih jauh, pandangannya mendadak gelap. Pak Sarman jatuh tersungkur di tanah. Beberapa jam kemudian, seorang warga menemukan tubuhnya tergeletak di tepi sawah. Ia masih bernapas, tapi tubuhnya dingin seperti es. Matanya merah dan bibirnya bergetar tanpa suara, seolah berusaha mengucapkan sesuatu. Saat dibawa ke rumah, ia mulai meracau dengan suara parau. Jangan tatap matanya, jangan tatap matanya. Mereka akan datang. Cerita tentang ular berkepala dua itu dengan cepat menyebar di desa. Warga yang mendengar kisah Pak Sarman mulai merasa gelisah. Apa yang sebenarnya dilihat Pak Sarman di sawah itu? Dan apa maksud dari kata-kata terakhirnya sebelum ia pingsan? Malam itu suara desis panjang terdengar lagi dari arah sawah. Tapi kali ini suara itu terdengar lebih dekat, seolah-olah makhluk itu sedang bergerak menuju desa. Desa kecil itu berubah seketika. Berita tentang ular berkepala dua menyebar dengan cepat, menyulut rasa ingin tahu sekaligus ketakutan di antara warga. Pak Sarman yang ditemukan pingsan di tepi sawah masih terbaring lemah di rumahnya. Suara racauannya terus berulang, seperti peringatan yang mengganggu. Jangan tatap matanya, jangan tatap matanya. Pagi itu beberapa pemuda desa memutuskan untuk pergi ke sawah. Mereka penasaran dengan cerita Pak Sarman. Di antara mereka ada Tony, seorang pemuda yang terkenal berani. Ia selalu memandang rendah cerita-cerita mistis. Ular dua kepala, paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, ucapnya dengan nada mengejek sambil menyiapkan parang kecil di pinggangnya. Namun, saat mereka tiba di sawah, suasana yang mereka temukan jauh dari biasa. Kabut tebal menggantung di atas padi, meskipun matahari sudah tinggi. Angin bertiup dingin, membawa bau anyir yang tak biasa. Kenapa jadi begini, ya? Tanya Wanto, salah satu pemuda lainnya, sambil mengusap tengkuknya yang mulai basah oleh keringat dingin. Tony berjalan lebih dulu, memimpin kelompok itu ke parit tempat Pak Sarman menemukan ular tersebut. Tapi saat mereka semakin mendekat, suara desis yang panjang terdengar di udara.
Suara itu tidak seperti ular biasa, lebih berat, lebih dalam, dan seolah datang dari segala arah. "Berhenti, ada sesuatu di sana," seru Wanto, suaranya gemetar. Semua mata tertuju pada parit berlumpur itu. Di tengahnya, ular berkepala dua muncul, melingkar di antara tanaman padi. Kepala ular itu bergerak serempak, masing-masing menatap para pemuda dengan mata merah yang tajam. Seolah-olah makhluk itu sedang menghakimi mereka. Tony mencoba tetap tenang. "Cuman ular, gede sedikit. Terus kenapa?" Ia mengangkat parang, bersiap mendekat. Tapi sebelum langkahnya maju, salah satu kepala ular itu membuka mulutnya lebar, mengeluarkan suara mendesis yang begitu keras hingga terdengar seperti lolongan. Tubuh Tony mendadak kaku. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Ia menjatuhkan parang, lalu roboh ke tanah. Tony, Wanto dan yang lain bergegas mendekatinya, tapi mereka segera merasakan hal yang sama. Pandangan mereka kabur, tubuh mereka lemas. Dalam hitungan detik, keempat pemuda itu terjatuh di tempat, seperti boneka yang kehabisan tali. Beberapa jam kemudian, kabar tentang apa yang terjadi sampai ke desa. Kini, 5 orang telah jatuh sakit misterius, termasuk Pak Sarman. Warga mulai panik. Mereka berkumpul di balai desa, mencari jawaban. "Ini bukan ular biasa, ini kutukan," ujar Nenek Tini, sesepuh desa, dengan suara bergetar. Ia melanjutkan dengan cerita tentang legenda lama. Dulu, ada makhluk yang disebut Naga Splithara. Ia akan muncul jika ada dosa besar yang belum ditebus. Dosa itu memanggilnya untuk mengingatkan manusia atau menghukum mereka. Warga saling pandang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mulai mengingat-ingat, mencari siapa atau apa yang mungkin menjadi penyebab kemunculan makhluk itu. Malam itu, desa tenggelam dalam kecemasan. Suara desis kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih dekat. Tapi tak ada yang berani keluar rumah untuk melihat. Pak Sarman, yang masih terbaring lemah, membuka matanya perlahan. Ia menatap kosong ke langit-langit rumahnya dan berbisik lirih. Mereka akan datang. Mereka akan datang. Namun sebelum istrinya sempat bertanya apa maksud kata-katanya, suara benda berat jatuh terdengar dari arah pintu depan. Pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Malam itu, suasana desa terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Warga yang masih terjaga duduk cemas di dalam rumah mereka, mengunci pintu rapat-rapat, berusaha untuk tidak mendengarkan suara desis ular yang semakin mendekat. Tetapi di tengah kecemasan itu, Joko, seorang pemuda yang skeptis terhadap cerita-cerita mistis, merasa harus mencari jawaban. "Ini sudah terlalu jauh, ada penjelasan logis untuk semua ini," katanya pada dirinya sendiri. Joko adalah seorang pemuda yang berani, selalu merasa bahwa segala hal memiliki penjelasan rasional, bahkan yang tampak menyeramkan sekalipun. Ia memutuskan untuk menyelidiki sumber masalah ini. "Aku akan ke sawah malam ini. Tidak ada yang perlu ditakuti," ujarnya. Meskipun suara gemerisik angin malam membisikkan keraguan di dalam dirinya. Dengan senter di tangan dan pisau kecil di pinggang, Joko berjalan menuju sawah tempat ular berkepala dua itu ditemukan. Keheningan malam begitu dalam, bahkan suara langkahnya terasa teredam oleh kabut tebal yang menyelimuti seluruh area. Saat ia sampai di parit tempat Pak Sarman pertama kali melihat ular itu, ia merasakan ada yang aneh. Suasana terasa berat, seolah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Jangan takut," bisiknya pada dirinya, berusaha meyakinkan diri sendiri. Joko mengarahkan senter ke sekitar parit, dan untuk sesaat, cahaya itu menyinari sebatang pohon tua yang terlihat seperti pintu gerbang menuju hutan. Namun pandangannya segera tertumbuk pada sebuah simbol kuno yang terukir di batu besar dekat pohon itu. Sebuah gambar ular dengan dua kepala yang saling berhubungan. Tiba-tiba, ingatan Joko kembali ke cerita yang pernah didengarnya waktu kecil, tentang makhluk bernama Naga Splithara. Sebuah makhluk mitologi yang selalu dikaitkan dengan kutukan dan pengorbanan. Tanpa berpikir panjang, Joko berjalan menuju pohon besar yang menjadi pusat simbol tersebut. Dia bisa merasakan tanah yang mulai bergetar di bawah kakinya, seolah-olah sesuatu yang besar sedang bergerak di bawah permukaan. Ia melangkah semakin dalam ke dalam hutan, dan saat ia semakin jauh,
Aroma aneh yang memabukkan mulai menyelimuti udara. Di dalam hutan, Joko menemukan sebuah gua tersembunyi di balik dedaunan. Gua itu kecil, tapi terasa mengundang, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu di dalamnya. Begitu ia melangkah masuk, senter di tangannya menyoroti dinding gua yang tertutup oleh ukiran-ukiran aneh. Di antara ukiran itu, ia menemukan sebuah gambar besar yang memperlihatkan ular dengan 2 kepala mengelilingi sebuah artefak kuno. Sebuah batu besar berkilau yang tergeletak di tengah gua. Joko maju lebih dekat, dan seketika ia merasakan suhu di dalam gua berubah menjadi sangat dingin, seolah ada kekuatan yang tak terlihat mengelilinginya. Begitu ia menyentuh batu itu, suara desis keras mengisi udara, seperti ular yang sedang mengamuk. Cahaya dari senter bergetar, dan di depan matanya muncul bayangan kabur dari ular berkepala 2 yang sedang melingkar di sekitar artefak. Mata ular itu menatapnya tajam, seperti menunggu sesuatu. Joko mundur beberapa langkah, namun tiba-tiba tanah di bawahnya mulai bergetar. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit gua, menghancurkan sebagian dari dinding gua. Dengan napas tersengal, Joko berlari keluar dari gua, kembali keluar hutan, sambil berteriak dalam hati, "Apa yang telah aku temukan?" Di luar, ketika Joko menatap langit yang gelap, ia menyadari satu hal yang sangat jelas. Ular berkepala 2 itu bukan hanya makhluk mitologi. Ia adalah penjaga sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat. Saat Joko kembali ke desa, ia tahu sudah terlambat untuk menghentikan apa yang akan datang. Makhluk itu akan muncul, dan tak ada yang dapat mencegahnya sekarang. Semua yang dilihat Joko di gua itu adalah tanda. Tanda bahwa kutukan itu tidak hanya melibatkan ular berkepala 2, tetapi juga sebuah artefak yang harus dikembalikan ke tempat asalnya, jika mereka ingin mencegah kehancuran yang lebih besar. Namun, saat ia berjalan menuju rumah, suara desis itu terdengar lagi, lebih keras dan lebih dekat. Kali ini, ia tahu dengan pasti, makhluk itu sedang datang untuk menuntut harga. Malam semakin larut dan desa itu kini tenggelam dalam ketakutan. Di setiap rumah, jendela dan pintu terkunci rapat, sementara udara di luar terasa semakin berat. Joko kembali ke desa setelah penemuan mengerikan di dalam gua, tetapi ia tahu bahwa pertempuran mereka belum selesai. Bahkan dalam benaknya, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan, sedang menunggu, sebuah kekuatan kuno yang telah bangkit kembali. Desa itu berada di ambang kehancuran. Ular berkepala 2 yang mereka hadapi bukan hanya sekadar makhluk mitos. Ia adalah penjaga sebuah kutukan yang telah membusuk selama berabad-abad. Joko segera menuju rumah Pak Sarman, berharap untuk menemukan jawaban lebih lanjut. Namun saat ia tiba, pintu rumah itu terbuka sedikit dengan suara berderit yang menambah kesan angker. "Pak Sarman," Joko memanggil pelan. Tidak ada jawaban. Dengan rasa cemas yang semakin menggigit, ia mendorong pintu dan masuk ke dalam. Rumah itu gelap, hanya diterangi cahaya dari lampu minyak yang berkedip-kedip. Joko berjalan hati-hati ke dalam rumah, berusaha tidak menimbulkan suara. Tapi ketika ia masuk ke kamar Pak Sarman, ia terkejut melihat lelaki tua itu duduk di sudut ruangan, matanya kosong dan terbelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Pak Sarman, apa yang terjadi?" Joko berusaha mendekat, namun Pak Sarman tiba-tiba bergerak cepat, menggenggam lengan Joko dengan cengkraman yang kuat. "Mereka sudah datang, mereka sudah datang." Suara Pak Sarman gemetar dan bibirnya bergetar saat ia berbicara. Wajahnya terdistorsi, penuh ketakutan yang mendalam. Joko merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Siapa Pak? Siapa yang datang?" Namun sebelum Pak Sarman bisa menjawab, suara desis yang mengerikan terdengar dari luar rumah, seperti suara ular yang sangat besar. Suara itu menggema, menembus ke dalam rumah, membuat lantai bergetar sedikit. Tanpa sempat berpikir panjang, Joko melarikan diri keluar rumah, berlari menuju balai desa. Ia harus memberitahu warga tentang apa yang baru saja ia temukan di gua. Tetapi saat ia berjalan ke tengah desa, pandangannya tertuju pada sesuatu yang sangat mengerikan. Di tengah jalan, ular berkepala 2 itu muncul, lebih besar dan lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan.
Ular itu bergerak dengan kecepatan yang tak wajar, matanya yang merah bersinar tajam, dan tubuhnya yang besar melilit pohon-pohon kelapa di sekitarnya. Suara desisnya menggema di seluruh desa, membekukan segala gerakan. Warga desa yang terbangun dari tiduran panik berlari ke dalam rumah mereka. Joko tahu bahwa waktu mereka sudah habis. Ia harus melakukan sesuatu dan cepat. Ia ingat apa yang diceritakan Nenek Tini tentang naga Seplitara, makhluk yang menjaga kutukan. Ada satu cara untuk menghentikannya. Artefak yang ditemukan di gua harus dikembalikan ke tempat asalnya, ke sebuah kuil tua yang berada di hutan terlarang. Tanpa ragu, Joko berlari menuju hutan. Selama perjalanan, ia merasakan tanah yang bergoyang, seolah alam ikut menanggapi kebangkitan kutukan itu. Suara desis ular semakin dekat, dan Joko tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu. Setibanya di kuil yang tersembunyi di tengah hutan, Joko melihat pintu batu besar yang sudah lama tertutup lumut. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mendorong pintu itu terbuka, masuk ke dalam. Di dalam kuil, udara terasa sangat dingin, dan temboknya dipenuhi lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan ular berkepala dua. Di tengah kuil, sebuah altar batu besar menunggu. Joko memegang artefak kuno yang ia bawa dari gua dan meletakkannya dengan hati-hati di atas altar. Begitu artefak itu menyentuh batu, suara desis ular itu berhenti seketika. Semua menjadi sunyi, hanya terdengar suara angin yang menderu di luar kuil. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Dengan gerakan cepat, ular berkepala dua muncul di hadapan Joko, tetapi kali ini tubuhnya berubah menjadi kabut gelap yang melayang di udara, memancar dengan kekuatan yang luar biasa. Ular itu menggeliat dengan keras, dan Joko merasa dunia sekitarnya bergetar hebat. Saatnya berakhir. Suara serak dari dua kepala ular itu bergema, membuat Joko merasakan ketakutan yang lebih besar daripada sebelumnya. Joko menutup matanya dan berdoa dalam hati, berharap bahwa pengorbanan ini akan mengakhiri kutukan yang telah membelenggu desa selama berabad-abad. Begitu ia membuka matanya, cahaya terang yang luar biasa menyelimuti ruang kuil, dan tubuh ular itu perlahan menghilang, bersatu dengan angin. Keesokan harinya, desa itu kembali tenang. Warga yang sebelumnya terluka dan ketakutan mulai sembuh, dan kabut yang menyelimuti desa akhirnya hilang. Tetapi Joko tahu, meskipun kutukan itu sudah berakhir, ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi mereka. Dan suatu hari nanti, mungkin akan kembali.